Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat ya, nak ya. Ya, Bu. Marilah, Ya, Bu. ya, marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Ini semuanya dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Sebelum kita mulai, untuk menambah semangat kita, marilah kita tepuk semangat. Masih ingat kan? Tiap hari sebut saya. Ingat, Bu. Ingat. Ya. Dah ya, semangat ya. Kita mulai belajar pada hari ini dengan suasana yang menyenangkan. Sambil menunggu temannya yang lain. Ya. Sambil menunggu temannya yang lain. Ya. Pada pertemuan hari ini, kita memasuki tema 3, subtema 3, pelajaran 6. Nah, pada pertemuan kemarin, pada pembelajaran 5, kalian sudah belajar tentang dampak dari hasil penemuan. Ya kan? Masih ingat? Nah, kita masih tetap bicara tentang penemuan. Tetapi pada pertemuan kita hari ini, sekarang sikap apa saja yang patut kita teladani dari seorang penemu, ya. Ibu akan menampilkan tayangan video. Ya. Seandainya Tuhan tidak memberikan karunia akal dan kecerdasan pada para penemu, mungkin saat ini kita akan merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Nah, di sini ada 2 contoh ya penemuan yang dilakukan Habibie. Nomor 2, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Berikut ada beberapa sikap yang perlu kita teladani dari Bapak Habibie. Semoga kita dapat mengikuti sikap-sikap teladan Bapak Habibie agar impian kita dapat tercapai. Nomor 3, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau pula pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 dan beliau berkontribusi untuk membantu Bapak Presiden Joko Widodo. Selanjutnya nomor 4, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Ya, ada hubungan antara semua sikap itu agar impian kita dapat terwujud. Salah satu sikap tersebut adalah sikap tanggung jawab. Manfaat melaksanakan tanggung jawab yaitu pastinya kalian pernah melakukan sikap tanggung jawab. Video tadi beri penjelasan. Ini dari nilai-nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Apa yang harus dimiliki, ya? Itu tentang sikap disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak putus asa. Jadi rajin untuk mengetahui sesuatu yang ingin diketahui, ya. Jadi pada video tadi ada tokoh Habibie, ya. Beliau adalah Bapak Habibie, merupakan seorang penemu dari negara kita, dari bangsa Indonesia, ya. Kita harus bangga terhadap hasil temuan dari Bapak Habibie, ya. Apa saja temuannya? Yaitu 1, Habibie atau crack progression.
dipakai untuk memprediksi letak keretakan suatu pesawat. Nah, kalau misalkan ada suatu pesawat itu ada yang kurang betul apanya, atau ada kecelakaan pesawat misalkan, itu Bapak Habibie tahu, beliau menemukan dengan menggunakan teori keretakan pada pesawat. Itu penemunya ada. Apa tidak anak memiliki Bapak Habibie sebagai bangsa Indonesia? Tentu kita harus bangga, ya. Iya, Bu. Iya, kita harus bangga. Terus penemuan keduanya yaitu mengepalai tim pembuatan pesawat terbang Indonesia N250. Ya, sikap-sikap beliau itu harus kalian miliki, ya. Ini sekarang yang tampil siapa, Nana? Bapak Michael Faraday, penemu listrik, ya. Alexander Graham Bell, penemu telepon, ya. Terus Charles Babbage, komputer pertama. Ini penemu milik kita, milik bangsa kita, ya. Sikap apa yang dimiliki oleh Bapak Habibie tadi, anak-anak? Dia sampai menjadi seorang rendah hati, apa? pekerja keras, Bekerja keras. Apalagi anak-anak? Disiplin, ya. tanggung jawab, ya. Apalagi rajin belajar, ya. Itu. Tadi pada video tadi ada beberapa sikap yang perlu kalian ketahui, anak-anak, ya. Nanti bisa kalian lihat lagi video yang sudah Ibu kirim, ya. Kalian lihat lagi, karena kalian bisa membuat mind mapping atau peta konsep, ya. Sikap-sikap yang dimiliki Bapak Habibie, ya. Berikutnya Ibu akan menampilkan LKPD mengamati tentang Bapak Habibie apa saja yang harus kalian amati, ya. Dari video yang kalian lihat nanti, ya, yang sudah kita lihat tadi, tayangan tadi, kita bisa melihat sikap-sikap apa saja yang dimiliki oleh Bapak Habibie, ya. Di sini, ya, mulai nanti hasil pengamatan kalian, kamu di sini. Misalkan sikap yang kamu amati tentang misalkan disiplin, misalkan, ya, disiplin, misalkan kamu tulis disiplin, ya. Nanti bisa tulis saja tidak apa-apa, ya. Yang belum sempat ngeprint bisa, ya. Disiplin. Apalagi di sini sikap yang lain bisa kamu cari sendiri. Ibu menyebutkan disiplin yang lain apa? tanggung jawab, Pinter. Apalagi yang lain? pekerja keras, apa lagi yang lain? rendah hati, dan lain sebagainya. Nanti kamu menuliskan di sini, ya. Setelah kamu mengamati, kamu tulis di sini sikap yang kalian amati, kemudian sampai kerjakan ini, anak-anak. Kalian kerjakan, kalau kamu jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang kalian temukan pada tokoh Habibie itu dan seterusnya, ya. Setelah itu bahasa Indonesia kamu ditugaskan membuat poster yang bersifat mengajak untuk bertanggung jawab, bersikap disiplin, gitu. Ngerti maksudnya? Sikap-sikap yang dimiliki kamu buat apa saja boleh menggambar. Boleh kamu gambarnya bisa mencari dari internet, kamu contoh boleh, ngarang sendiri boleh. Kamu beri keterangan, ya, misalkan membuat gambar tentang bersikap mengajak, bersikap disiplin, mungkin bisa mengajak belajar, misalkan belajar, atau mungkin menjaga lingkungan. mematuhi protokol kesehatan, Bu. Betul, boleh. Apa saja yang bersifat baik, ya. Anak-anak, kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu untuk materi PKN kita harus apa? Menerapkan tentang sikap-sikap yang perlu kita teladani dari seorang penemu ataupun tokoh. Untuk bahasa Indonesia, apa kesimpulannya tadi? Kita membuat
Membuat apa? Peta konsep. Peta konsep. Membuat apa lagi? Membuat poster yang bersikap Ajakan. ya. Poster. Ya, poster yang bersikap ajakan. Ya. Kiranya itu yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya ya lewat WA group. Ya. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan sama kalian ya. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian sukses, berhasil menjadi anak yang pintar. Ada yang menjadi penemu. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silahkan.